Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya Noval Fadli, biasa dipanggil Mr. Noval. Saya adalah salah satu dosen bahasa Inggris di Universitas Muhammad Nasir, Jersey Bukit Tinggi, pada program D3 Keperawatan di Fakultas Kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Video ini merupakan salah satu bentuk bukti pelaksanaan PDD UKT-PT khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris. Saya memiliki spesialisasi dalam mengajar bahasa Inggris dengan fokus pada speaking dan writing. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah bahasa Inggris termasuk dalam kelompok mata kuliah umum yang ditawarkan di program studi D3 Keperawatan. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini menjadi landasan penting untuk memahami berbagai teori dan konsep bahasa Inggris. Pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup penggunaan kosakata dasar, struktur kalimat, pengenalan tenses, kemampuan berbicara, speaking, mendengar, listening, membaca, reading, dan menulis, writing, dalam konteks keperawatan. Serta latihan-latihan komunikasi sederhana yang relevan dengan situasi di lingkungan rumah sakit. Materi pembelajaran diantaranya pertama greeting dan introductions, kemudian asking about feeling and symptoms, yang ketiga itu giving instruction, yang keempat directions, kemudian yang terakhir describing people and body part. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, sesi tanya jawab, diskusi kelompok, role play, serta pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, mata kuliah ini berperan sebagai dasar penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka ke semester berikutnya. Sesuai dengan pedoman akademik yang ditetapkan oleh Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan. Sebanyak 14 kali pertemuan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, baik secara daring maupun luring. Sedangkan 2 pertemuan lainnya diperuntukkan bagi pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara efektif dan tepat, baik dalam bentuk lisan, speaking, maupun tulisan, writing, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup: pertama, mahasiswa dapat memahami dan menggunakan kosakata serta ungkapan yang berkaitan dengan memberi dan menanyakan arah dalam bahasa Inggris. Kemudian, mahasiswa dapat melakukan percakapan sederhana mengenai pemberian dan penerimaan arahan di lingkungan rumah sakit. Yang terakhir, mahasiswa dapat menerapkan kemampuan berbicara, speaking, dalam situasi komunikasi nyata seperti membantu pasien menemukan lokasi ruangan di rumah sakit. Kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, ada tatap muka, diskusi dan tanya jawab, kemudian ada tugas kelompok atau tugas praktek. Kemudian untuk media pembelajaran, kita menggunakan PowerPoint, whiteboard, LCD proyektor. Kemudian ada diskusi online melalui WA Group. Untuk materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini merupakan materi keempat pada pertemuan ke-7. Materinya yaitu direction atau telling the way. Strategi pembelajaran yang digunakan, pertama delivery atau penyampaian materi. Saya menyampaikan materi secara tatap muka dengan pendekatan komunikatif dan berbasis peran atau role play. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk aktif berbicara dalam berbagai konteks keperawatan. Saya gunakan metode yang bervariasi mulai dari ceramah, interaktif, diskusi kelompok, praktik percakapan, hingga penggunaan media video
dan lembar kerja digital. Kemudian ada interaction atau interaksi dengan mahasiswa. Untuk interaksi, saya menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif, baik dalam pertemuan tatap muka maupun secara daring. Interaksi digunakan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, forum online, simulasi peran atau role play, serta sesi tanya jawab yang mendorong mahasiswa untuk berpikir secara kreatif dan kreatif. Selain itu, saya juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan menyediakan layanan konsultasi akademik secara personal guna mendukung kemajuan belajar mereka. Kemudian untuk asesmen atau penilaian, asesmen yang dilaksanakan mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Asesmen dilakukan dengan objektif, adil, dan memenuhi prinsip keterbukaan terkait dengan mata kuliah ini. Ada formulasi yang sudah ditetapkan di awal dan disetujui. Yang pertama adalah penilaian terkait dengan aktivitas dari mahasiswa itu sendiri pada proses pembelajaran, yaitu kita kasih 20%. Kemudian selanjutnya ada komponen ujian tengah semester itu 40% dan ujian akhir semester itu 40%. Jadi total 100%. Setelah itu kita akan lakukan proses asesmen dan nilai akhir kemudian diinput ke dalam sebuah sistem yang dinamakan SIAKAT. Siswa akan mengetahui secara pribadi dan rahasia. Kemudian saya juga akan memaparkan unsur penelitian saya. Sebagai bagian dari kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, saya aktif melakukan kegiatan penelitian yang berfokus pada bidang pendidikan bahasa Inggris untuk keperawatan dan pengembangan pembelajaran berbasis digital. Saya telah mempublikasikan beberapa artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris mahasiswa keperawatan melalui metode inovatif seperti role play dan blended learning, serta kemampuan mahasiswa untuk menerjemahkan buku-buku sumber pelajaran. Penelitian yang saya lakukan berjudul Analysis of Students' Ability at Translating Short Story from English into Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan menerjemah buku-buku sumber kesehatan sehingga mereka dengan mudah memahami referensi tentang kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses belajar. Kemudian untuk unsur pengabdian kepada masyarakat, yang saya lakukan adalah peningkatan kemampuan speaking mahasiswa Dynasty Computer dengan metode bermain peran atau role play. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kompetensi dasar bahasa Inggris bagi peserta kursus di Bukit Tinggi. Metode pelatihan yang digunakan adalah workshop, interaktif, dan praktik berbicara langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja teknologi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh. Good morning everybody. Good morning. Okay, welcome back to my class again. And our topic today is asking and giving direction. But before we come to our topic, before we come to our material today, let's pray together. Ahmad Fauzi, tolong pimpin doanya. Alright, my friend, let's pray together. Thank you very much, Fauzi. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini ada hikmah dan pahala bagi kita semua dan semua didapat. Amin. Okay. But before
we come again to the Masuri. I would like to check your attendance. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua, tidak ada halangan. Okay, everybody, my class, do you ever heard about direction? Pernahkah Anda mendengar tentang direction? Apa itu? Arah. Jadi untuk direction ini kita harus tahu dulu learning objektifnya. Learning objektif itu adalah tujuan belajar kita. Untuk apa kita belajar direction ini sebenarnya ya? Itu ada beberapa poin, ada 3 poin. Nah, the first is understand common expressions used to ask and give direction. Jadi kita di sini akan memahami atau mengerti expression yang biasa, yang umum digunakan untuk menanyakan arah. Ya. Kemudian yang kedua, respond appropriately. Jadi kita bisa merespon dengan tepat when asking for or giving direction. Ketika kita menanyakan atau memberikan arah, petunjuk arah. Jadi ada respon yang tepat, respon yang sopan gimana, respon yang cocok, yang polite gimana. Kemudian terakhir, use preposition of place and direction in context. Jadi kita di sini akan banyak menggunakan menggunakannya preposition, kata depan, of place, kata depan, tempat, di sini, di sana, di situ, dan itu preposition dalam direction in the context. Jadi sesuai dengan konteks. Ya, begitu. Any question? Okay. You should say hello or greeting first. Jadi greeting itu adalah hal yang paling penting yang umum harus kita ucapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke poin. Ya. Greeting itu apa? Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, tergantung depend on the situation nanti. Ya, tergantung pada situasi nanti. Oke, ini katanya. You should say hello. Harus, kalau should itu kan harus. You should say hello or greeting first. This is to give the impression of being polite. Jadi itu adalah kesan ya, impression kesan, sopan. So that the person you are talking to will respond well. Jadi orang yang Anda minta petunjuk tadi akan respond well, akan memberikan respon dengan baik, respon well. You can use the greeting word below. Jadi apa saja contoh greetingnya? Jadi kita belajar untuk greeting ya. Contohnya apa saja untuk greeting? Nah, ini ya. This is everybody. Hello sir or madam. Ya. Kemudian kalau dia perempuan, madam ya. Kalau dia laki-laki, hello sir. Itu untuk for. Kemudian excuse me sir, excuse me ma'am. Kalau ini excuse me ma'am. Ada ma'am, ada ma'am. Okay. Kemudian lalu good morning, good afternoon, good evening. Pardon sir or ma'am. Pardon sir, pardon ma'am. Excuse me, good job. Excuse me madam, I came to be lost. Kalau saya sesat. Katanya saya sesat. Coba kita baca. Hello. Hello sir. Hello madam. Excuse me. Good morning. Good afternoon. Pardon sir. Pardon madam. Excuse me. Itu namanya greeting. Kira-kira artinya apa? If you say in Minang, are you Minang, right? Yes. If you say in Minang, what does it mean? Kalau ada terjemahkan ke bahasa Minang apa artinya? You can start asking for direction by using auxiliary. Jadi kita bisa memulai asking direction itu dengan auxiliary. Auxiliary apa? Pelajaran kita SMA dulu. Pelajaran anak SMA kata bantu kerja, ada modal, nanti kita pelajari. Nah itu dia
Modal, contoh modal itu could atau would ya. Could dengan would itu lebih sopan, more polite ya. Kemudian information question ada where, what, which, how. Nah, itu yang tadi kita pakai itu namanya information question. Kemudian terakhir interrogative sentences ya, kalimat interrogative, kalimat tanya ya. Is it, are you? Nah, jadi dimulai dengan kata tanya. Jadi ada tiga the way to asking for direction. There are 3 ways for asking direction. By using modal, by using information question, by using interrogative sentence. Let's see the example, everybody. This is modal. Ya. Do you know modal? Kalau kita kan tahunya modal itu untuk tetapi in English modal itu adalah kata bantu kerja. The word help the verb. Ya. Oke, everybody. Yes. Are you here? Nah, itu dia. Ada could, ada would, ada could, ada would. 2 itu yang biasa kita pakai. Misalnya kalau kita pakai can di mana? Boleh. Can itu kan dari could boleh, tapi it is not polite. Tapi itu tidak sopan. Ya, will dengan would. Kita pakai will di mana bisa boleh, tapi it is not polite. Kalau kita asking for a question seperti yang disampaikan pada awal tadi, kita harus start from the very polite greeting ya. Kita harus menyampaikan dengan yang sangat sopan, kata-kata yang sangat sopan atau formal. Itu dia. Pertama, could you tell me how to get to the clock tower? Baby. Could you tell me how to get to the clock tower? Second, would you like to tell me to go to the Yangtze Hospital, please? The third, could you tell me where the post office is? The last, would you show me the way to canteen? Which one the more polite? Kira-kira mana yang lebih sopan? Yang paling sopan? Yang kedua ya. Next, kita lanjut. Nah, ini information question. Information question. Where is the? Contohnya, where is WMN? Where is WMN? Where can I find the? Where can I find the Voka Cafe Korea? Atau how can I get to? How can I get to? Apa? To ATM. Okay. How do I find apa? How do I find your house? How do I find your house? Okay. Next, how do you get to blah 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 from? How do you get to your house from Muhammad Nasir University? Okay. Do you understand? Yes. Next. Which is the best way to? Ini jalan terbaik ya, jalan yang paling mudah, jalan terbesar. Which is the best way to? And then, what's the best way to get? Sama ya. Ada the best way ini. The best way, quickest ya, tercepat ya, easiest ya, itu sama ya. Adalah kalimat kalimat matanya itu jauh dari to be biasanya. Is it the right way to? Ya, ini jalan yang benar, benar jalan ke. Next, is there bla 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 orang here? Ada bla 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 kita sini. Ya, isinya titik-titik itu bla bla bla. Do you know what the bla 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 is? Ya. Terbelakang ada itu kita bertanya. Dan terakhir, how can I get there? Ya, bagaimana cara saya ke sana? Gimana cara ke sana? Oke, setelah saya jelaskan 3 tadi, ada pakai modal, kemudian pakai information question, kemudian sentences. Any question? Ada pertanyaan? Oke,
kalau begitu kita lanjut, kita lihat negatif responnya. Jadi respon itu tidak harus positif ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sesuatu itu yang respon positif. Now we come to the positive response. Jadi ada juga yang positifnya, tapi lebih banyak yang positif responnya lagi. Ya. Positif respon itu dua saja. Sure, of course. Mau pakai of course boleh. Mau pakai sure juga boleh. Ya. Artinya sama. Tentu gitu ya. Coba sure. Sure. Of course. Of course. Sure. Of course. Oke. Nah, kalau kita sudah merespon dengan positif, kita dapat ini mungkin ini bisa dari vocabulary kosakata bisa kita pakai untuk explains atau menceritakan the way direction yang diminta oleh firmannya tersebut. Coba dibaca. Go straight on Tamarga Street. Go straight on Tamarga Street. Go straight on this street. Go straight on the street. Go straight on that street. Go straight on the street. For about 2 kilometers. For about 2 kilometers. Next, go straight on Sudirman Street until you find the junction. Go straight on Sudirman Street until you find the junction. Jadi go straight itu apa? Jalan. Jalan lurus. Go straight. Jadi kalau straight itu lurus ya. Kalau Anda masih straight, berarti Anda masih lurus. Kemudian ada turn right. Turn right. Coba dibaca. Turn right. Turn right. Turn left. Turn left. Siapa yang belok? Jadi jangan belok. Anda harus straight. Kemudian go down. Go down. Oke. Go apa? Go pass. Go pass. Tahu go pass? Jalan kiri, ya, jalan kiri. Kemudian keep going, terus jalan, keep walking, terus jalan desa, take this road, ambil jalan kiri. Oke, kita baca, turn right, turn left, go past, keep going to, keep walking ahead, take this road. Untuk mempraktekkan ini, asking for giving directions, kita mintakan perwakilan dari teman kita, teman adalah Ahmad dengan Bulan. Come to the front, please. Ahmad Mr. William, Bulan George. Okay. One, are you ready? Ready. Okay. 1, 2, 3. Excuse me, sir. Yes, please. Would you like to tell me to go to the restaurant, please? Yes, of course. Go straight on Tan Malaka Street until you find the first road. Then turn left. After that, keep walking about 5 minutes. Walking, you will see the junction. And then turn right. Go ahead about 1 minute, then stop. You will see Sederhana Restaurant is on your left side. Oh, I see. That's very kind of you. Anytime. Okay. Thank you very much, Ahmad dan Bulan. Okay. Satu lagi, once again. Ya, kita mintakan contoh dari Mr. Fauzi dengan mungkin bisa di Fauzi, Asli itu menjadi apa? Asli, Fauzi, Mr. William. Mr. William. Jadi George. Kalau kita jadi George itu butuh pengorbanannya ekstra. Oke, are you ready? Ya, 1, 2, 3. Excuse me, sir. Yes, please. What do you like to? What do you like to tell me there were to go to Sederhana Restaurant, please? Yes, of course. Go straight on Tan Malaka Street until you find the crossroad. Then turn left. After that, keep walking about 5 minutes. Walking, you will see the junction. And then turn right.
Right, about 1 minute then stop. You will see Sederhana restaurant is on your left side. Oh, I see. Oh, I see. That is very good of you. Anytime. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan pasien di sana improve, ya, ada peningkatan dan marilah kita ucapkan sama-sama alhamdulillah.